Katanya buat nyalain laptop ini kita butuh nunggu sampai habis 3 batang rokok atau mungkin sambil masak nasi goreng dulu baru bakal nyala. Gila kan? Ini dia Asus X45 kesayangan Pak Adi, guru kita. Dan hari ini misinya laptop ini bakalan kita sulap biar kencang lagi. Yap, SSD RX7 256GB dan juga RAM DDR3 8GB bakal kita jadiin jantung barunya. Tapi bukan cuman upgrade, kita juga bakalan lakuin deep cleaning total biar semua debu dan kotoran prasejarahnya minggat. Kalian bakal lihat proses pembongkarannya lengkap, plus banyak tips and trick yang akan saya sampaikan nanti. Dan ada kejutan di tengah nanti, jadi jangan kemana-mana. So, kita mulai aja misinya. Sama manusia masih sadar terus dioperasi, sakit kan? Nah, sama kayak laptop, biar nggak sakit pas kita bongkar, dan kita nggak dituduh malpraktek, kita lepas aja dulu baterainya. Kebetulan laptop seri ini udah keluaran super duper lama, jadi nobeng-nobeng deh. Buat lepas baterainya, kalian cukup tarik pengunci di kanan dan kiri baterai sambil mendorong baterai itu ke arah luar dengan jempol kalian. Nah, kalau udah kebuka, tinggal kita operasi. Lanjut, kita copot cover harddisknya. Jangan lupa di setiap sisi kanan dan kiri masing-masing ada satu baut yang harus kalian buka. Agar mempersingkat waktu, di sini udah aku bukain dari awal baut-bautnya. Baut udah dibuka, lanjut aja. Kita tinggal membuka covernya. Tarik aja covernya dengan jempolmu ke arah luar. Kalau udah bunyi, tinggal kalian angkat ke atas dan yaps, kebuka deh. Nah, ini dia kelihatan biang kerok laptop ini jadi lemot. Sebuah harddisk kuno prasejarah yang mungkin isinya masih foto-foto dinosaurus dan RAM yang bahkan HP kentang aja udah pada ogah buat pakai. Ampun dah. Oh iya, untuk RAM-nya sendiri dia berukuran 2GB DDR3 dan harddisknya adalah harddisk RGST 500GB 5400 RPM. Pantes saja lemot. Terus cara buka RAM-nya gimana nih? Gampang banget, kamu letakkan aja masing-masing jempolmu di sisi-sisi RAM. Nah, di sana ada semacam pengunci kan? Tinggal dorong aja semuanya ke arah luar bersamaan dan tarik RAM-nya. Lepas deh, simpel kan? Buat pasangnya gimana? Ya tinggal kebalikannya aja. Cuman kamu di sini nggak perlu lagi nekan pengunci. Cukup pasang RAM-nya sesuai dengan posisi skatnya. Terus tekan ke bawah sampai bunyi. Nah, kalau semisal nggak masuk-masuk, kalian harus cek RAM kalian. Awas salah tipe. Beda satu huruf dari DDR3 ke DDR-L3 aja udah bisa bikin masalah fatal. Jadi yang teliti ya. Karena kita mau sekalian upgrade harddisk nih ke SSD, terus cara bukanya gimana? Cara bukanya gampang kok. Kalian buka aja 4 baut di setiap sisi harddisk, lalu kalian tarik harddisk tersebut ke arah luar. Karena udah aku buka juga bautnya, ya tinggal aku tarik deh. Setelah lepas, jangan lupa copot harddisk dari housingnya. Kali ini ada 4 baut lagi di housing harddisk. Jadi kamu buka satu-satu, setelah selesai pasang SSD yang baru, baut lagi. Dan ya, pasang aja ke laptopmu. Selesai deh. Upgrade-nya kelar, tapi jangan dulu kabur. Karena ini masih bakalan ada banyak ilmu dan plot twist yang bakal kamu dapetin. Siap-siap aja kaget. Oke, ganti RAM dan harddisk itu gampang. Tapi misi kita belum selesai. Saatnya deep cleaning, ini artinya bongkar total. Tapi sebelum kita mulai, kita amankan baut-baut tadi. Soalnya baut itu sama kayak cewek ngambek, sekalinya hilang gak akan ketemu di mana masalahnya. Lanjut aja lepas baut-baut yang ada di bagian bawah. Totalnya ada 6 baut ya. Nah, setelah kita lepas, kita balik, buka layar dan yaps, kita cabut keyboardnya. Caranya sendiri simple kok. Tinggal kamu buka pakai obeng minus yang kecil dan ramping buat buka 4 penguncinya. Ingat, ini obeng, bukan cewek. Kita mulai aja dari sisi-sisinya biar bisa dicungkil. Nah, kalau udah kebuka semua, sekarang kalian wajib hati-hati. Di bawah keyboard ini ada kabel fleksibel yang tipis banget. Setipis kesabaran cewek kalau lagi PMS. Lanjut, buka fleksibelnya gampang kok. Tinggal kamu tarik penguncinya ke depan perlahan. Kalau udah kebuka, kamu tarik aja fleksibelnya keluar. Nah loh, ada plot twist nih. Di bawah keyboardnya ada bercak putih, ciri khas ketumpahan air. Lanjut aja, kamu bakalan langsung dihadapkan dengan 4 buah baut di bagian palm rest ini. Buka aja bautnya dan kumpulkan jadi satu. Setelah berhasil kamu buka baut-bautnya, plot twistnya kita butuh support fleksibel buat touchpad dan power button. Sebenarnya bisa di awal sih, cuman aku lupa. Maklum, manusia, bukan nabi. Buat caranya sendiri, mirip-mirip sama flexible keyboard. Di sini bedanya kamu hanya butuh mencongkel penguncinya ke arah atas sampai kuncinya terbuka. Kalau udah kebuka kuncinya, tarik aja pelan-pelan fleksibelnya. Hati-hati ya, awas putus. Putus di sini sakitnya nggak cuma di dompet, tapi juga di hati. Nah, udah semua nih baut-baut dan fleksibel palm rest. Bagian bodi belakang juga udah kita buka baut-bautnya. Kita lanjut aja ke bagian seru dan menegangkan.
Ambil aja alat congkel non-metalik kamu, bebas pakai apa aja. Kamu boleh pakai gitar, kayak kartu SIM, kayak atau apa aja, yang penting bahannya bukan besi. Di sini aku pakai alat buat khusus congkel HP. Caranya miringkan aja laptopmu. Kalau udah, coba cari celah-celah yang sekiranya mudah buat dicongkel di awal-awal. Dan ya mulai congkel aja. Kalau udah kedengeran suara pelan, tandanya kalian berhasil. Tapi kalau suaranya kencang, selamat, kalian mematahkan sesuatu di dalam. Makanya pakai perasaan, bukan malah kayak lagi mukulin mantan. Di sini ada satu sisi yang bikin aku kesulitan. Nah, kalau kamu nemuin hal serupa, mending kamu cek dulu, takut ada baut yang masih belum dilepas. Cuman di sini udah aku cek dan gak ada baut tersisa, jadi harusnya aman-aman aja. Dan ya, bener aja, aman kok. Cuman butuh keberanian buat narik palm rest ke arah atas sambil digoyang-goyang dikit. Ini dia first impression kita. Nah loh, kotor banget. Mungkin di kamera gak kelihatan ya, tapi aku jamin ini kotor pakai banget. Kotornya udah kayak habis diserang pasukan debu dari gurun Sahara, terus masih ditambah sama remahan biskuit dari zaman purba. Nah lanjut, sekarang kita buka aja motherboardnya. Di sini motherboard kayak part lain, dia dikunci pakai baut. Ketemu nih, dia sembunyi di dekat kipas. Buka aja seperti biasanya, dan kalau udah kamu buka, tinggal kamu angkat deh motherboardnya. Ups, lagi-lagi aku ngelupain sesuatu. Apa ya? Yang bilang kabel fleksibel LCD, selamat, kamu benar. Untuk kabel fleksibel LCD ini gampang kok, tinggal kita tarik aja. Tapi pakai perasaan ya, ini salah satu part paling mahal dari laptopmu. Biar nyebutnya enak, aku kasih pemberat dulu. Soalnya laptop ini mageran. Kalau nggak dikasih pemberat, dia bakal ngaktifin mode rebahan. Tak lupa, kita cabut dulu kabel power dari bagian bawah PCB motherboard ini. Tinggal tarik aja. Kalau udah lepas, karena rasa mager laptop ini lebih berat dari dukungan obeng saya, kita butuh nambah semangat lagi biar dia nggak rebahan dan produktif. Oke, motherboardnya udah berhasil kita lepas nih. Bisa-bisanya laptop ini bertahan dari tumpukan polusi udara 12 tahun. Bagian kipasnya juga kotor, bahkan ada jaring laba-laba kesedot nih, bisa-bisanya dia gak overheat ya. Tapi untuk bagian note bridge dia masih bening sih, tandanya masih sehat. Alhamdulillah, ada juga bagian yang masih waras di dalam sini. Dan bagian ini nih yang nanti bakalan kita repasta. Yaps, prosesor. Tapi overall oke deh. Nah, sekarang kita cek bodinya. Wah, ini dia tumpukan fosil kehidupan. Sumpah, debunya banyak banget. Saking banyaknya aku rasa aku butuh masker. Nanti engselnya juga kita kasih minyak, biar nanti pas buka laptopnya jadi nyaman. Layarnya juga kotor banget nih, bahkan saking kotornya serasa pakai efek grain ya. Nanti juga kita bersihin kok. Sekarang kita lanjut aja buat cek bagian bawah, bagian cover hard disk dan RAM-nya. Nah ini DVD reader dan kaset reader ada korosi dikit tapi masih tergolong aman ya. Ini dia nih yang di awal bikin aku kaget, sekarang jelas banget. Jadi ini ciri-ciri kalau pernah basah atau lembab ya teman-teman. Muncul flek putih yang nempel di permukaan bahan aluminium. Sebelah sini pun sama, bagian bawah palm rest dia juga kotor, tapi nggak sekotor bagian lain. Next step, kita bakalan bersihin dulu part-part laptop ini sampai sebersih air yang mengalir. Mulai dari keyboardnya ya, di sini buat bahan pembersihnya kamu bebas pakai apa aja, asal bukan air garam dan zat asam. Oh ya, untuk zat pembersihnya kamu semprotkan aja ke tisu, jangan terlalu basah dan jangan disemprotkan ke partnya langsung, bukan hidup malah rungkat ntar. Nah, di sini aku kuasain aja dulu. Buat bersihin kotoran dan debu besar yang nggak nempel ke plastiknya. Baru deh lanjut usap pakai tisu sampai seluruh kotoran membandel mulai terangkat. Kalau udah, tinggal kamu lakukan hal yang sama ke bagian-bagian laptopmu yang lain. Nah loh, ini dia bagian yang tadi bikin aku agak penasaran. Kenapa dia nggak overheat? Yups, kipas. Tadi kipas ini udah mulai mampet sih. Dan di sini udah aku coba semprot dengan angin bertekanan. Tapi ternyata masih ada yang nempel nih. Jadi aku coba pakai kuas aja, nanti aku semprot lagi setelah pakai kuas. Akhirnya, setelah pembersihan mendalam yang makan waktu berjam-jam, tuntas juga deep cleaning kita. Baik motherboard, case, keyboard, layar, dan part-part lainnya sudah berhasil kita bersihkan. Sekarang cuma sisa repasta nih. Buat buka heatsink atau heat pipe dari prosesor kalian, wajib ingat cara berikut. Dimana kalian biasakan membuka bautnya sedikit demi sedikit dengan cara menyilang. Hal ini tujuannya biar si CPU atau prosesor tidak menerima tekanan berlebih di satu titik aja. Kalau enggak, bisa-bisa dia ngambek, pinnya bengkok, pecah jalur, atau laptop kalian malah minta pensiun dini.
Nah, setelah bautnya udah lepas semua, kita coba angkat aja. Kalau semisal nggak bisa kamu angkat, coba putar-putar ke kanan dan ke kiri bagian heatsinknya perlahan, nanti juga bisa lepas. Nah, ini dia, sesuai prediksiku, bener-bener kering kerontang kayak padang pasir. Sekarang kita buang aja thermal paste yang tersisa di chipset prosesor maupun di heatsinknya, karena ya udah rusak ya. Kita gunakan bahan non-metalik buat membersihkannya, dan jangan terlalu ditekan agar tidak menimbulkan baret. Kalau udah bersih semua, tinggal kita pasangin thermal paste. Jangan sampai lupa, kalau lupa sama dengan rungkat. Nah, udah aku pasang nih thermal paste-nya, terus gimana? Kamu tekan aja heatsink ke prosesornya, kalau dirasa udah nempel, baru deh kita mulai pasang bautnya secara perlahan dan menyilang. Udah kepasang nih, tinggal pasang mobonya aja kan? Oh tentu tidak Ferguson. Jangan lupa kalau tadi soket kipas kita buka. Jadi agar laptopmu nggak sepanas kompor, mending kita pasang dulu soket kipasnya kembali. Dan jangan lupa jangan sampai kebalik ya, biar gak boom kebakar. Belum ya, kipas sudah dipasang dan udah diganti pasta thermal juga. Deep cleaning plus spray oil juga sudah tuntas. Sekarang waktunya kita buat ngerakit laptop ini lagi, bak ngerakit Lego anak-anak. Caranya sama seperti bongkar ya, cuman kita balik aja stepnya, yang awalnya dari awal ke akhir, sekarang jadi dari akhir ke awal. Kalau mobo dan spare part lain sudah terinstall, sekarang waktunya kita buat mulai pasang palm rest-nya. Nah, kalau udah dirasa udah pas, kamu bisa coba tekan dengan perasaan di sisi-sisinya sampai bunyi klik. Kalau bunyi, berarti penguncimu udah berhasil nempel ke cover bawah laptopmu. Baru deh kalau udah rapet semua, kita mulai pasang aja baut-baut dan fleksibel-fleksibel yang tadi kita buka. Udah semua. Lanjut kita balik lagi. Nah di sini bagian aktor utama lemutnya berada. Jadi jangan lupa buat diganti. Spesifikasi penggantinya udah aku sebutin di awal tadi, oke? Ya, ini udah aku ganti, aku tunjukin dulu sebagai bukti kalau udah kita pasang semuanya. Lanjut aja sekarang kita pasang baut-baut pengunci di housing harddisknya. Nah, kalau udah step terakhir dari fase bongkar membongkar, kamu cuma butuh pasang cover harddisk dan juga RAM-nya seperti semula. Kalau sudah tinggal pasang stiker segel dan stiker garansi deh. Habis itu apa teman-teman? Yup, sip. Tinggal buat instalasi Windows-nya. Baik fresh install maupun kalian mau inul atau install ulang ya. Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman. Aslinya video ini ada video tes sebelum dan sesudahnya. Tapi karena direkam di HP yang berbeda, video ujiannya nggak sengaja kehapus. Tapi kenapa kenangan sama mantan yang pengen dihapus malah susah? Jadi ya nggak bisa aku masukkan ke video ini, tapi aku jamin dengan mengikuti tutorial ini kalian akan mendapatkan hasil positif. Asalkan benar-benar mengikuti step langkah-langkah demi langkah dari awal hingga akhir dan mengingat seluruh hal apa yang saya larang. Pokoknya jangan sampai ada drama lagi di antara kalian dan laptop kalian. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.